Selamat malam yang terhormat Ibu Nurhayati Siregar, selaku dosen pengampu mata kuliah Good Corporate Governance, serta rekan-rekan kelas AK605. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan makalah yang mengambil tema bagaimana Good Corporate Governance berkontribusi pada keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang. Baik, kita akan langsung masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. Tema yang saya angkat ini sangat menarik karena akan menelaah seberapa vitalnya peran tata kelola perusahaan menghadapi dinamika bisnis saat ini. Berbicara tentang dinamika bisnis modern, pola pikir korporasi saat ini telah mengalami pergeseran radikal. Dahulu, perusahaan dinilai sukses jika mencetak laba besar di akhir tahun. Namun saat ini tuntutan telah berubah. Pemangku kepentingan seperti investor dan masyarakat menuntut perusahaan untuk peduli pada dampak lingkungan dan kesejahteraan sosial. Di sisi lain, dari berbagai krisis dan skandal akuntansi di masa lalu, kita belajar tentang urgensi penerapan GCG. Tanpa sistem tata kelola yang transparan dan akuntabel, sehebat apapun keuntungan perusahaan hari ini, perusahaan tersebut akan sangat rentan hancur di masa depan. Oleh karena itu, good corporate governance adalah prasyarat wajib untuk resiliensi bisnis. Memasuki konsep dasar, kita perlu memahami bahwa good corporate governance dan sustainability atau keberlanjutan bisnis adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. GCG adalah infrastrukturnya, yaitu struktur dan proses mekanis yang mengarahkan perusahaan berlandaskan asas tarif, yaitu apa itu tarif? Transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness. Sedangkan keberlanjutan adalah tujuan jangka panjangnya. Jika sebuah perusahaan melakukan pelestarian alam, namun jajaran direksinya masih melakukan markup laporan keuangan, maka perusahaan itu tidak berkelanjutan. Disinilah GCG bertindak sebagai mesin penggerak yang memastikan seluruh visi berkeberlanjutan diawasi, diukur, dan tidak menjadi kebohongan publik semata. Saat ini keberlanjutan sering diukur menggunakan matriks ESG. GCG, GCG memainkan perannya di huruf G. Pilar pertama adalah lingkungan, yakni memastikan perusahaan efisien dalam mengelola sumber daya dan mengontrol jejak karbon. Pilar kedua adalah sosial, yakni tanggung jawab kesejahteraan kepada pegawai dan masyarakat sekitar. Dan pilar ketiga, governance, yang menjadi wasit bagi kedua pilar sebelumnya. Governance menjamin bahwa manajemen dikelola secara beretika, diaudit secara transparan, serta diatur oleh komisaris independen. Lalu memasuki bab 2, kita akan membahas mekanisme nyata tentang bagaimana GCG dapat menopang bisnis dalam jangka panjang beserta kasus nyatanya. Kita bisa melihat grafik ilustrasi pada slide. Literatur akademik dan data pasar selalu menunjukkan pola yang sama. Perusahaan dengan implementasi GCG dan skor ISG yang tinggi, yang ditandai dengan bar hijau, memiliki resiliensi dan stabilitas kinerja jauh di atas rata-rata industri. Mengapa? Karena GCG menurunkan risiko. Ketika informasi keuangan transparan dan manajemen patuh pada hukum, rasa percaya dari pemegang saham akan meningkat drastis. Tingginya trust ini membuat investor asing bersedia menanamkan modal dengan biaya yang jauh lebih rendah. Lalu kita masuk ke studi kasus. Studi kasus dari PT Unilever Indonesia. Sebagai bukti nyata, kalau saya mengangkat studi kasus penerapan GCG dan keberlanjutan di PT Unilever Indonesia. PT Unilever bukan sekedar berjualan produk, namun mereka menetapkan komitmen global yang dikenal dengan Unilever Sustainable Living Plan. Yang menarik, komitmen ini diawasi dengan tata kelola yang sangat ketat dari jajaran atas. Komite Audit dan Dewan Komisaris Independen secara berkala memeriksa sustainability report yang diterbitkan perseroan. Pendekatan Unilever sangat holistik mencakup tiga hal. Pertama, langkah ekologis. Pengendalian internal perusahaan memastikan bahwa rantai pasok mereka mengambil bahan baku yang tersertifikasi ramah lingkungan. Kedua, pemberdayaan sosial. Melalui tata kelola
Diterbitkan kebijakan tegas mengenai kesetaraan gender dan larangan pekerjaan anak di seluruh operasional perusahaan. Ketiga, integritas dewan. Segala laporan mengenai pencapaian lingkungan maupun finansial diuji secara transparan. Hal inilah yang membuat Unilever bisa bertahan berpuluh-puluh tahun menjadi market leader dan dipercaya oleh seluruh masyarakat Indonesia. Baik, tiba kita pada bab terakhir yaitu kesimpulan dan penutup. Sebagai konklusi dari makalah ini, pertama, GCG adalah pendorong nilai. Ini bukan sekedar agar kita tidak didenda otoritas, tapi merupakan pondasi daya saing perusahaan jangka panjang. Kedua, GCG terbukti menekan cost of capital karena menurunkan level asimetri informasi antara agen, manajemen, dan prinsipal investor. Tiga, komitmen peduli lingkungan dan sosial hanya akan membuahkan hasil nyata apabila perusahaan memiliki komite audit dan dewan pengawas yang objektif guna menghindari jebakan greenwashing. Ya, sekian presentasi dari saya. Saya terbuka terhadap pandangan, masukan dari Ibu Nurhayati serta rekan-rekan mahasiswa lainnya. Atas perhatian dan kesempatannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.